Saudara, problematika terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman memang cukup mengkhawatirkan. Meskipun alih fungsi ini merupakan salah satu respon terhadap semakin bertambahnya jumlah penduduk, namun hal ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap sejumlah hal seperti turunnya produksi pertanian. Problematika terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman memang cukup mengkhawatirkan. Meskipun alih fungsi ini merupakan salah satu respon terhadap semakin bertambahnya jumlah penduduk, namun hal ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap sejumlah hal, seperti turunnya produksi pertanian, hilangnya kesempatan petani untuk menggarap lahan, hingga berkurangnya ekosistem sawah. Tidak hanya itu, alih fungsi lahan ini juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketersediaan pangan yang ada di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra mengatakan bahwa saat ini ada sejumlah daerah di Aceh yang gencar melakukan alih fungsi lahan. Hal ini pun dikhawatirkan juga akan berdampak terhadap stabilitas ketersediaan pangan yang ada di Aceh. Pemerintah kabupaten kota pun diharapkan dapat membuat aturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Kita lihat seiring dengan perkembangan pembangunan itu juga tidak susah kita menahan untuk laju pembangunan sehingga terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi lahan mungkin yang butuh pembangunan. Tetapi seharusnya masing-masing kabupaten kota itu mempunyai peraturan daerah atau kanun kalau di Aceh yang melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Jadi nanti ada konversinya, walaupun dikonversi menjadi lahan yang non pertanian, tetapi nanti ada aturan bahwa itu akan digantikan sebesar 2 kali lahan yang dikonversi itu. Seharusnya seperti itu. Guna mengendalikan alih fungsi lahan persawahan yang kian memprihatinkan, pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus melakukan upaya melindungi lahan persawahan melalui program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sejak tahun 2022 lalu. Analis lahan pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara Sofyan menyebutkan, dari data terbaru hasil verifikasi, luas lahan persawahan di Aceh Utara mencapai 41.843 hektar, sementara 38.858 hektar diantaranya telah diusulkan dalam kegiatan LP2B. Menurutnya, upaya perlindungan lahan sawah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta Kanun Aceh tahun 2022 yang juga mengatur tentang perlindungan LP2B. Sebenarnya kita tetap mendukung perubahan alih fungsi dengan ketentuan ada kajian-kajian strategis ataupun ada kegiatan-kegiatan proyek nasional. Nah, apabila telah kita lindungi kegiatan lahan-lahan ini, maka boleh-boleh saja dilakukan perubahan alih fungsi asal dengan mengacu kepada ketentuan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Misalnya, lahan yang telah kita LP2B-kan akan dibangun proyek strategis nasional, maka yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut wajib menyediakan lahan pengganti sebagaimana ketentuannya. Misalnya yang memang lahan tersebut berada pada produktivitasnya itu irigasinya bagus, itu kemungkinan bisa menjadi 2 kali lipat dari lahan yang dialihfungsikan. Dari 41.843 hektar lahan persawahan di Aceh Utara, masih ada sekitar 3.000 hektar lainnya yang belum diusulkan dalam LP2B. Lahan tersebut akan dipersiapkan untuk kegiatan proyek strategis nasional seperti Kek Arun, pembangunan jalan 2 jalur, dan jalan tol termasuk untuk areal pemukiman. Sementara itu, alih fungsi lahan ini tidak selamanya berdampak negatif. Hal ini terbukti dari apa yang dilakukan oleh Korem 012 Teguh Umar, di mana pihak Korem 012 menyediakan food estate yang dulunya merupakan lahan tidur dan kini dijadikan food estate. Bahkan keberadaan food estate di Korem 012 Teguh Umar juga telah membantu menekan angka inflasi di Aceh Barat dengan pasokan sejumlah hasil pertanian milik Korem 012 Teguh Umar. Berbagai jenis tumbuhan ditanam di lokasi ini, namun yang menjadi produk unggulan merupakan tanaman jagung. Dan Rem 012 Teguh Umar Kolonel Infantri Rianto mengatakan, food estate merupakan pertanian yang dikembangkan secara terintegrasi sehingga semua limbah yang ada bisa digunakan, seperti limbah tanaman untuk hewan dan kotoran ternak untuk pupuk tanaman. Selain itu, food estate juga bisa membantu mengurangi angka inflasi dengan pasokan hasil pertanian ke pasaran. Dengan pertanian terintegrasi ini, artinya rantai makanan di dalamnya ini tersusun rapi sehingga tidak ada limbah yang keluar, dan ini menjadi satu nilai positif untuk keberlanjutan food estate, di mana dari mulai penghasil, mana predator, mana pemakan, mana terus berputar ini,
Sehingga di sini semua menghasilkan, dari mulai peternakannya, peternakan makan tanaman ini hijauan, terus ada kotoran jadi pupuk, di sini ada ikan, ada dan sebagainya. Ini berputar terus sehingga keberlanjutan dari food estate ini terus berjalan. Hasil riset BPS menunjukkan analisanya bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 200.000 hektar per tahun. Temuan ini didapatkan pada tahun 2018. Catatan pada tahun tersebut luas lahan tinggal 7,1 hektar. Turun dibandingkan pada tahun 2017 yang masih 7,75 hektar. Pemerintah perlu memastikan bahwa masalah alih fungsi lahan ini teratasi dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Payung hukumnya sudah jelas, tinggal kemampuan pemerintah saat ini untuk mampu menjalankannya dengan melengkapi peraturan pemerintah atau peraturan menteri.